selamat pagi, good morning sahabat WG dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah join lagi bersama setiap hari Sabtu. Dan tentunya kali ini hari Sabtu di tanggal 25 Juli 2020 sudah di penghujung bulan Juli. Setiap jam 10 kita ketemu di Morning Coffee Talk, ya, ngobrol santai sambil minum kopi yang dipersembahkan oleh tentunya WG Property dan juga Bodas Coffee. Terima kasih Anda semua sudah join bersama di WG Business Network. Dan pertemuan ini akan berulang setiap hari Sabtu, ya. Jadi kalau Anda mau mengajak saudara Anda atau kenalan Anda untuk join setiap hari Sabtu, Anda masih boleh join minggu depan bersama dengan kami semua. Dan pastinya selalu ada narasumber yang kita undang untuk menemani ngobrol-ngobrol kita di Morning Coffee Talk, ya. Dan tentunya juga saya masih memberikan informasi kepada Anda bahwa setiap kali juga ada giveaway. Kemudian ada hampers dari Bodas Coffee untuk Anda yang memang berkesempatan untuk join bersama dengan kita setiap hari Sabtu. Apa itu WG Business Network? Seperti yang Anda jalani, kita jalani setiap minggunya, setiap hari Sabtu. WG Business Network pastinya menjadi komunitas yang positif, menjadi sahabat WG, dan acara ini pasti saya percaya juga sangat bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, minggu kemarin kita sudah ngobrol soal kesehatan, soal KPR, soal bagaimana mimpi saya bisa jadi kenyataan kalau kata Bu Yeni, ya. Sekarang saya juga ditemani oleh seorang GM, ya, GM Marketing Promotion WG Group, Ibu Yeni. Selamat pagi. Selamat pagi, Nah, selamat. seger nih Bu, seger banget hari ini. Sudah 4 kali loh, ya, hampir 4 minggu ini kita ngobrol-ngobrol begini. Dan ini juga pastinya ada wajah baru yang sahabat WG kepingin tahu, ini beliau ini siapa nih, ya, karena judul acara kita hari ini, Zoom kita itu adalah 5 ciri bisnis anti gagal di era new normal. Jadi ceritanya masih seputar new normal. Dan saya mau mengajak Anda semua untuk ngobrol bareng karena mungkin curhatan saya juga sama dengan curhatan sahabat WG dimanapun Anda berada, ya. Jadi nanti kita akan korek-korek nih. Pasti saya akan cerita, ini gimana nih bisa ada judul 5 ciri bisnis anti gagal loh, ya. Highlight anti gagal. Oke, Bu Yeni, ini sahabat WG pengen tahu siapa narasumber kita hari ini. Kemarin kan kita ngobrol ya Bu Vivi mengenai Ya. rencana Bu Vivi ingin punya rumah mungkin nggak sih dengan 50 juta? Iya. Bisa. Satu solusi sudah teratasi ya. Terus kedua, KPR-nya di ACC atau enggak? Iya. Deg-degan tuh, takut nggak di ACC. Kalau kemarin ada di Pak Agus kan kasih tips tuh. Kalau misalnya mau ACC KPR apa aja? Ya. Nah, mungkin Bu Vivi ingin ada program penggemukan. Bukan penggemukan tubuh ya Bu, bukan. Oh, jangan. Jadi susah saya. jangan. Yang lain. Jangan sampai kita kemarin kan pandemi, kita mantap katanya makan tabungan ya. Nah, iya, betul. Aduh, sedih. Ya. Di luar nanti ada pelangsingan tubuh tentunya, penggembukan tabungan. Nah, ini saya punya teman, sahabat WG, yang bisa memberikan solusi. Namanya Kang Bravo Mahendra. Nah, mungkin detailnya. Mari Kang Bravo, silahkan. Siap, hatur nuhun. Selamat pagi, Civivi, Jenny. Oke. Waduh, senang. Kemarin kan saya ketemunya sama orang-orang yang dari dunia yang berbeda nih, gitu ya. Ini sahabat WG juga pastinya pengen ketemu nih sama tokoh yang satu ini, karena dia katanya mau kasih makanya. 5 ciri bisnis katanya anti Betul gagal. Sekali. Luar biasa. Yes. Iya, Kang Mahendra cerita sedikit dong, karena Boleh. kita kan belum kenal nih, gitu ya, sahabat WG juga pengen tahu kira-kira
Kang Bravo Mahendra ini profesinya apa? Karena mungkin sahabat WG juga kemarin-kemarin itu banyak yang bertanya, ini kalau saya join di Zoom meeting, saya harus orang properti enggak gitu. Lalu kami jawab, oh nggak usah, kan ini WG Business Network ini mengundang dari berbagai kalangan gitu ya, ada yang dari dunia kesehatan, asuransi segala macam. Karena sebetulnya dunia itu terhubung, nah, gitu ya, terhubung satu. Ini kan agak seru nih memperkenalkan diri kita minum. Iya betul ya. Ngobrol-ngobrol, Kang Bravo dapat ini enggak kiriman sedikit? Oh, dapat dong. Dapat banget. Ini ada 2 sih sebetulnya. Saya dapat kiriman baik sekali dari Bodas Cafe ya, Bodas Coffee and Dessert. Yang satu warna hijau, yang satu warna kuning. Nah, kalau yang warna kuning nih ke barat-baratan nih kayaknya ya, Vincent tiramisu. Kayak tiramisu isinya. Nah, tapi saya malah tertarik sama yang warna hijau. Karena yang warna hijau ini Amai Doroki, tapi di tulisannya di sini terinspirasi dari makanan khas Indonesia, yaitu klepon. Nah, kemarin kan sempat viral tuh ya, klepon ya. Nah, ini saya jadi tertarik untuk makan yang ini, cobain yang ini nih. Coba ya, dibuka ya. Tuh. Karena sahabat WG, ini kebetulan sambil Kang Bravo makan cobain, kalau Bu Yeni pasti udah pernah nyobain dong ya. Itu keleponnya, iya pasti. Pasti teksturnya lembut banget. Ini Bodas Coffee baru buka loh. Jadi hari ini buka di Talaga Bodas nomor 64. Jadi kalau Anda mau mampir gitu ya, mau ngintip, nah, kalau ada nyalinya belum banyak gitu ya, boleh nggak apa-apa sambil jalan-jalan malam minggu, coba lihat, ngintip dulu seperti apa sih posisi tempatnya dan di mana gitu ya. Kan bocorannya ada di kita nih gitu ya. Gimana rasanya? Mantap ini. Ini yang warna hijau ini sesuai memang dengan namanya, khas klepon. Makanan modern dengan cita rasa tradisional. Mantap ini. Thank you, Cieni. Saya ngopi dulu Mantap. Nah, itu dia ya. Jadi silakan berkunjung ke Bodas Coffee karena ini ada cake in jar. Jadi itu namanya cake in jar itu rasanya macam-macam. Tadi Kang Bravo ada 2 tuh, klepon 1, tiramisu 1. Kemarin saya sempat coba juga yang nastar. Jadi kue-kue yang biasanya bulat-bulat kecil gitu ya, sekarang bisa ditaruh di jar dan itu bisa buat hampers. Jadi kalau Anda ada apresiasi, tanda kasih buat kanan kiri Anda, silakan pesan Bodas nomor 64. Hari ini buka. Ya, oke. Mantap. Dilanjut Kang Bravo sambil ngopi. Cerita dong. Ya, gimana? Tetap dengan protokol untuk masuk. Iya, betul. Pasti ya, biar semua tetap sehat. Lanjut. Ya. Baik, selamat pagi semua teman-teman WG Business Network. Keren banget. Saya berterima kasih dulu untuk Cieni dan juga catatan. Izinkan memperkenalkan diri dulu ya, karena kalau misalkan kita tidak kenal maka tidak sayang, dan kalau misalnya tidak sayang maka jadi tidak perhatian. Nah, jadi kalau misalkan mau mendapatkan yang maksimal dari saya nanti, maka wajib kenal dulu, biar nanti memperhatikan dengan sempurna. Oke? Baik, perkenalkan nama saya Bravo Mahendra. Saya background-nya sebetulnya dari ITB Teknik Perminyakan. Semenjak 2011 kemarin, saya udah lulus dan saya bekerja langsung ke dunia perminyakan sebetulnya. 7 tahun saya berkarir malang melintang di dunia perminyakan. Penempatan terakhir saya waktu itu di Timur Tengah, dengan gaji terakhir saya waktu itu di 70 juta per bulan. Nah, sampai ke Timur Tengah ya. Saya terakhir penempatan di Iran. Jadi di negara itulah, di Iran. Seru pokoknya. Nah, tapi karena saya kerjanya di lapangan, jadi saya harus keluar dari Indonesia kan gitu selama 3 bulan dan pulang ke rumah itu kayak cuma 3 minggu, balik ke sana lagi 3 bulan. Dan hal yang tidak
kurang mengenakan buat saya itu terjadi ketika anak saya yang kedua itu lahirnya prematur, cuma 8 bulan, dan ketika anak saya lahir, saya lagi ada di tengah gurun pasir. Dan di momen itu saya ngerasa, oh, ini mau sampai kapan ya saya kayak gini gitu, istilahnya jauh dari keluarga. Di situ saya mulai memikirkan, ini saya kayaknya harus sudah mulai memikirkan backup plan gitu, istilahnya memikirkan skoci. Ya. Akhirnya semenjak 2015 saya sudah memikirkan untuk memulai bisnis. Nah, mengapa dimulai tahun 2015 tuh? Saya pernah punya pabrik pengolahan limbah plastik, saya pernah jadi trader saham, alhamdulillah trader saham saya bisa profit 30% per tahun. Jadi kemarin buat yang ngomongin soal investasi itu, silakan dicek 30% per tahun tuh lumayan lah, insya Allah. Ya. Terus yang kedua, saya juga bikin kafe. Saya bikin kafe di daerah Bandung. Awalnya saya bikin di daerah Buah Batu, di Jalan Cijagra, lalu saya pindah ke daerah Pahlawan. Lalu saya juga pernah jadi produser film bioskop. Jadi saya waktu itu bikin 2 film bioskop sebagai produser. Film saya yang pertama itu yang main Acha Septriasa, Rio Bayu, sama Wulan Guritno. Tayang di bioskop XXI Februari 2018. Terus saya juga pernah jadi I.O. Saya pernah jadi event organizer. Saya bikin acara di Istora Senayan. Yang datang waktu itu sampai 10.000 orang waktu itu di Istora Senayan. Terus saya juga desainer, saya juga jadi desainer game. Jadi saya ngedesain game. Banyak ya pengalaman. Banyak ya, Bu. Banyak ya. banget. Kenapa? Soalnya Bang Toyib yang lupa pulang. Jadi produser itu, waduh. Persis. Soalnya apa ya, kan ya ada yang bilang kalau bisnis itu harus fokus, bisnis harus sesuai passion. Ya kalau udah nemu yang tepat mah mantap gitu. Cuman kan masalahnya saya nggak tahu yang tepat itu apa. Jadi saya udah coba-coba aja semuanya gitu. Ada kesempatan ambil, ada kesempatan ambil, ada kesempatan ambil. Sampai-sampai saking petualangan bisnis saya itu kemana-mana gitu istilahnya, sehingga saya sampai bareng sama mentor saya bikin sebuah organisasi pemberdayaan UMKM. Kita waktu itu bahkan sampai masuk ke ring 1-nya Pokja untuk program 100 harinya Ridwan Kamil. Saya bikin organisasi namanya Serikat Saudagar Nusantara, dan itu membina sekitar 20.000 pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Nah, petualangan bisnis saya itulah yang saya ketemu sama banyak orang, terus saya ketemu dengan banyak guru-guru, banyak mentor-mentor, termasuk yang saya alami sendiri pula lah, sehingga akhirnya saya jadi punya saya punya pembelajaran gitu. Kalau misalkan kita pengen bisnis, baiknya tuh bisnis yang kayak ini nih gitu, bisnis yang nanti pada akhirnya bisa sustain, tahan lama, dan akhirnya dapat diwariskan. Nah, karena saya udah punya ilmu itulah, akhirnya ketika 2019 awal, dari sekian banyak bisnis itu, akhirnya saya mencoba menelaah bisnis apa yang kira-kira cocok ya, yang sesuai dengan 5 ciri bisnis anti gagal ini, dan alhamdulillah semenjak 2019 awal, saya mulai masuk ke dunia kecantikan dan kesehatan. Pada akhirnya, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita bikin bisnis, pasti kita pengen bisnis itu yang nggak cuma tahan sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Pasti kita pengen punya bisnis yang tahan itu sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan kalau bisa tahan lama, bisa diwariskan, kita meninggal, kalau di Islam bahkan bisa diwakafkan bisnisnya. Wah, itu udah sempurna sekali lah. Nah, tapi masalahnya, dari mana kita tahu kalau bisnis yang kita jalani itu bisa seperti itu? Nah, hari ini yang akan saya sharingkan, 5 ciri dasar sebuah bisnis yang anti gagal, yang berlaku dari era new normal, era old normal, dan di era kapanpun, kalau misalkan memenuhi 5 ciri ini, insya Allah bisnisnya bisa sustain dan tahan lama, insya Allah anti gagal. Begitu kira-kira. Harus diamini, di awal perjumpaan harus amin, ya, karena apa Amin. yang disampaikan barusan, itu sebetulnya yang menjadi pertanyaan semua sahabat WG yang mungkin kali ini juga ikutan Zoom sebenarnya, ya. Betul Jadi sekali. ikutan Zoom gitu. Sebetulnya awal mula grup ini itu juga memang bergeraknya dari sana gitu. Kenapa disebut dengan business network ya? Artinya kita bisa ngobrol bareng. Terima kasih ini sudah diberi pencerahan oleh Kang Bravo. Kalau tadi Anda bilang, mungkin nggak saya yang bukan orang properti gabung di WG Business Network? Ya pastilah, karena sebetulnya curhatannya tadinya dimulai dari saya ini, Kang Bravo. Terus terang gitu. ya, jadi ya 4 minggu yang lalu gitu ya, di tanggal kurang lebih kita awal ya Bu Yeni ya, urusan ini. Lalu saya sempat cerita gitu sama sahabat WG bahwa
sebetulnya kesulitan kami ya kan pernah di dunia entertain ya gitu. Jadi profesi utama itu sebetulnya adalah pembawa acara. Kebanyakan memang kita makannya dari wedding, dari dunia wedding yang setiap minggu orang pasti akan wedding gitu ya, sampai kapanpun gitu. Jadi itu awal mulanya. Tapi begitu corona, jebret, semua lockdown. Mau keluar takut ya. Mungkin ada acara di telepon, tapi kita juga was-was ya mau keluar. Betul. Karena kebetulan aku punya orang tua, gitu, punya anak juga, gitu, yang memang harus dijaga. Jadi kan kita semua menjaga. Artinya dengan segala kesulitannya, udah deh, berhenti kerjaan, sampai dengan kemarin tuh baru dibuka kan PSBB, baru boleh ada izin, itu pun hanya 10 orang kalau di tempat ibadat. Kemudian 30 sampai dengan 50 orang dengan protokol yang luar biasa, sehingga kos yang keluar juga sebetulnya membuat orang juga berpikir ini zaman susah, kayaknya pusing deh, daripada begitu udah kita nggak menyelenggarakan wedding aja. Jadi berhenti semua. Nah lalu saya bilang, masih mungkin nggak ya kita skillnya lebih banyak di situ, nggak seperti Kang Bravo yang kanan kiri iya semua bisa gitu ya, kan tidak semua orang juga bisa itu gitu loh masalahnya ya. Terus kan penuh dengan ketakutan mungkin ya, karena nanti di depan gimana ya, saya bisa enggak, terus gimana cara milihnya, karena kan bisnis yang ditawarkan banyak, setiap company kayaknya bikin Zoom gitu. Betul. Terus gitu kan, jadi ini gimana ya, dari sekian banyak yang ada di depan kita, terus milihnya gimana gitu, karena background masing-masing ya beda-beda pasti. Nah, langsung kira-kira Kang Bravo kasih solusi. Baik, jadi sebetulnya memang betul, dari sebelum corona juga, ya sebetulnya orang-orang itu memang sudah mulai kepikiran untuk berbisnis. Karena nggak tahu ya, kalau di zamannya orang tua saya tuh, bisnis itu tuh kayak sebuah luxury gitu, kayak sebuah kemewahan. Tapi kalau untuk angkatannya saya, bisnis itu tuh udah jadi sebuah necessity, sebuah kebutuhan. Karena ya yang melatar belakangi saya akhirnya mau pindah dan akhirnya benar-benar keluar meninggalkan dunia perminyakan gaji 70 juta itu tuh, karena nomor satu, gaji itu kan kita nggak bisa kontrol kita dapatnya berapa kan, sedangkan harga-harga itu terus naik, dan ya inflasi juga terus ada gitu kan, jadinya kita harus mulai berpikir tambahan income gitu sebenarnya kan, tambahan penghasilan. Makanya saya mikir ya udah berarti emang trennya juga orang-orang berbisnis makin lama makin naik. Sehingga apa yang saya sampaikan ini tuh sebetulnya ya berlaku dari zaman dulu, apalagi ketika corona ini muncul, orang-orang yang tadinya bekerja akhirnya terpaksa banyak yang dirumahkan, mau nggak mau, karena kan emang ya situasi lagi menurun, company juga bukan yayasan kan, mereka juga berpikir kalau misalnya orang yang nggak bekerja gitu ya kenapa harus gue gaji terus gitu kan. Jadi kita juga ngerti keputusan perusahaan untuk mem-PHK banyak orang. Dan yang punya bisnis juga makin ribet gitu kan, makin semaput gitu. Apalagi yang bisnisnya itu berhubungan dengan mengumpulkan orang banyak. Baik itu yang ngerjain event, yang ngerjain wedding, atau punya restoran, atau punya kafe, punya toko, collapse semuanya itu pada akhirnya tutup. Akhirnya yang bisa bertahan hanya orang yang memang sudah mempersiapkan, yang sudah punya banyak tabungan segala macam. Tapi kalau misalnya pelaku UMKM, pebisnis yang sebetulnya ya 90% orang yang berbisnis di Indonesia itu ya pelaku UMKM gitu istilahnya, yang mereka bisa survive, tapi begitu ada badai menerpa, terbang semua gitu istilahnya kan. Gitu. Nah ini yang pada akhirnya itu ngebikin orang-orang akhirnya banyak yang memikirkan, gue berarti harus bisnis apa nih sekarang ya? Buat yang dulunya karyawan, belum pernah berbisnis, mereka berpikir bisnis macam apa nih yang harus saya lakukan. Buat yang dulunya pernah berbisnis, mereka mikir pivot, apa yang bisa saya kerjain di momen sekarang ini gitu istilahnya. Nah, akhirnya balik lagi ke si 5 ciri ini, karena saya yakin banyak sekali peluang yang bertebaran di luar sana. Mulai dari ya kayak company-company bikin banyak Zoom, terus Facebook misalkan, orang di Facebook, di Instagram, banyak yang open recruitment untuk jadi reseller, kayak jadi agen, kayak jadi apapun. Or bahkan yang lebih bahaya lagi adalah tiba-tiba datang seorang teman yang belum pernah ketemu sama sekali dulunya, tiba-tiba dia datang, bro, lagi bisnis kan? Mau cari bisnis? Iya nih. Lalu dia bermodalkan proposal. Proposal yang isinya adalah planning bisnis dengan segala macam hitung-hitungan profit yang keren banget.
buat orang yang awam bisnis, biasanya mikirnya kan, ini profit, ini oke. Akhirnya mereka keluar aja gitu, puluhan, ratusan juta, didorong lagi dengan perasaan panik. Karena itu tadi, mereka tidak menghasilkan, mereka harus segera menghasilkan sesuatu. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama buat yang lagi mencoba untuk memulai bisnis baru atau sedang ingin mencari bisnis baru, insya Allah ini bakal bermanfaat. Oke? Langsung aja kita mulai. Pasti. Nah, yang pertama, ciri paling dasar yang pertama harus teman-teman sadari itu adalah kalau misalnya kita ingin memulai suatu bisnis, maka kita harus lihat dulu industrinya, itu trennya lagi naik, lagi stagnan, atau lagi turun. Alasan saya kenapa saya keluar dari dunia perminyakan, salah satunya, walaupun perminyakan gaji 70 juta sebulan masih gede. Cuman saya melihat perminyakan sendiri secara industri itu tuh lagi turun. Buktinya apa? 2014, 2015 harga minyak dunia itu tuh per barelnya itu sekitar $100 per barel. Saya kalau ngejob waktu dulu tahun 2014, tahun 2015 kali ngejob take home pay bersama dengan bonus itu bisa dapat 150 sampai 300 juta rupiah. Satu kali proyek, satu bulan. Itu gede banget. Namun 2015 terjadi krisis minyak waktu itu sampai turun ke angka 20. Di momen itu saya sempat ya kocar-kacir lah gitu istilahnya. Tapi 2016, 2017, 2018 sempat naik lagi, tapi mentok di angka 70. Dan akhirnya kemarin ngedrop lagi bahkan sampai harga minyak dunia itu minus. Udah bukan nol lagi, tapi minus. Jadi kalau ada orang mau ngambil minyak, sekalian dibayar. Jadi orang tuh bayar orang buat nampung minyaknya. Udah nggak masuk akal. Alasannya banyak ya, politis segala macam, tapi karena balik lagi intinya industrinya memang sudah menurun. Orang sudah beralih sekarang ke energi terbarukan, pakai listrik, pakai baterai yang terbarukan. Jadi akhirnya saya berpikir, ini kalau saya ada di sini terus, declining, saya cuma ikut kapal yang lagi lama-lama mau tenggelam. Mau karam ya? Saya keluar, bener nggak? Iya. Nah, sadar nggak sadar, kenapa saya waktu memulai bisnis, saya masuknya yang pertama ke pabrik pengolahan limbah plastik. Alasannya itu gitu, karena orang sekarang udah makin aware akan recycling. Terus kenapa saya masuk bisnis kafe? Karena saya berpikir, bisnis kuliner kan, siapa sih yang nggak butuh makan? Awalnya saya mikir kayak begitu. Terus perfilman, karena entertainment. Sebetulnya, entertainment juga industrinya kan sebetulnya kerasanya makin naik. Sebenarnya. Karena orang makin banyak yang stres, makin butuh banyak hiburan gitu, jadi entertainment makin lama makin naik gitu sebetulnya. Jadi awalnya saya dasarnya pemikiran seperti itu. Ketika corona datang, akhirnya saya sadar bahwa ada yang namanya tren, ada yang namanya mode istilahnya. Jadi kalau misalnya tren itu yang memang mau lagi krisis kayak mau lagi apa kayak dia akan terus naik. Sedangkan kalau yang namanya mode, kalau misalnya terjadi aja goncangan sedikit, maka dia langsung gonjang-ganjing. Non sewu buat teman-teman di sini yang misalkan masuknya udah keburu ada di industri seperti entertainment misalkan. Ya, menurut saya pribadi entertainment itu karena saya udah ngalamin ya. Saya di game, kan saya masuk ke board game designer, saya masuk ke perfilman, itu tuh entertainment. Begitu masa kayak begini muncul, orang udah nggak mikir soal hiburan, mikirnya buat hidup. Of course, itu bakal collapse gitu istilahnya kan. Itu yang satu. Makanan sekalipun. Ya awalnya saya juga mikir makanan tuh, ini juga industri bakal terus naik. Cuman masalahnya, ya orang juga segitu mudahnya untuk masuk ke industri makanan. Begitu muncul ada Bodas Cafe dengan kreativitasnya begini ya, ini pedagang telepon yang biasa kan juga jadi tersaingi, istilahnya gitu ya, benar nggak? Terlalu mudah istilahnya orang untuk masuk ke dunia kuliner. Itulah sebabnya kenapa saya memilih ke dunia kesehatan dan kecantikan. Karena dunia kecantikan sekarang itu makin lama makin naik. Awalnya dipacu dengan tren soal sosial media. Sosial media makin lama makin naik, orang makin banyak yang selfie, bisa pakai filter kamera sih, tapi begitu pakai filter kamera cakep, ketemu aslinya begitu, kan orang jadi shock gitu kan. Makanya aslinya ingin dibawa agar mendekati dengan apa yang ada di Instagramnya gitu. Nah, dan ada tren kedua yang juga terus naik, ya kan? Tren poligami sama tren pelakor gitu kan. Nah, itu juga berbahaya, betul tidak? Ibu-ibu rumah tangga jadinya, waduh, ini harus jadi tampak lebih cantik gitu kan. Makanya kecantikan makin lama makin naik. Termasuk juga industri kesehatan. Kenapa? Karena balik lagi, lifestyle makin lama makin nggak sehat. Olahraga orang makin jarang. Polusi makin lama makin ada di mana-mana. Junk food dan segala macam makin banyak. Lihat deh, bisnis rumah sakit. Emang pernah gitu kita masuk rumah sakit,
melenggang, Bu, saya mau ketemu dokter. Oh ya, silakan masuk. Nggak mungkin. Pasti ngantri, bener nggak? Udah mau ngantri, penuh pula di sono. Mau nggak mau, bukti nyatanya adalah memang kesehatan itu makin lama makin naik. Itu kebutuhan orang kan makin banyak yang sakit sih sebetulnya. Industri kesehatan dan kecantikan itu makin lama makin naik. Teruji ketika corona datang, semua bisnis kolaps, cuma satu industri yang tetap bertahan. Kesehatan. Ya kan? Makanya itulah alasannya kenapa saya memutuskan untuk masuk ke kecantikan kesehatan, sudah teruji, makanya alhamdulillah saya masuk ke industri yang benar, sehingga jujur ketika corona, bukan maksud saya tertawa di atas penderitaan orang ya, tapi jujur aja ketika corona, orang lain kolaps, saya omset malah naik. Iya, betul. Bukan maksudnya mentertawai ya, tapi saya selalu sebagai entrepreneur lihat sisi positif, alhamdulillah saya berada di industri yang sedang uptrend. Itu yang pertama kita lihat dari tren ya. Ciri yang kedua adalah trennya udah naik sekalipun, kita udah masuk ke dalam sungai yang alirannya deras gitu, istilahnya tinggal nongkrong, udah ke bawah asik gitu. Cuman kalau perahu kita jelek, perahu kita tidak berkualitas, bolong-bolong, tenggelam juga pada akhirnya. Benar? Ciri yang kedua adalah, biar bisnis kita tahan lama, kita harus pastikan produk kita pun memang memenuhi 3 kriteria produk yang betul-betul akan bertahan lama. Yang pertama, produknya itu harus bermanfaat. Apa itu produk yang bermanfaat? Pastikan betul produknya itu memang diinginkan oleh market. Ada market yang pengen beli. Kenapa saya bilang kayak gini? Soalnya ada banyak produk di luar sana yang dibikin, tapi orang nggak butuh, gitu istilahnya. Ya. Jadi dia produksi sendiri, jualan sendiri, konsumsi sendiri, gitu istilahnya kan sedih. Ya kan? Harus jelas, harus ada market yang membutuhkan. Ciri yang kedua adalah produknya harus berkualitas. Kenapa? Karena ya orang marketing ngerti lah. Cost atau harga atau biaya untuk mendapatkan customer baru, itu pasti lebih mahal daripada kita closing ke customer lama. Bener dong? Karena untuk customer baru, edukasi, marketing, apa segala macam, cost-nya tuh gede untuk beli satu barang. Sedangkan untuk pelanggan lama, untuk beli satu barang yang sama, kita cukup bilang, Bu, lagi ada promo. Beres gitu istilahnya langsung beli. Bener nggak? Udah jadi hot market. Pelanggan, itu tuh sebetulnya yang bikin bisnis tetap hidup. Sebenarnya. Makanya kalau kita pengen punya bisnis yang tahan lama, wajib kita punya pelanggan. Jangan cuma punya pembeli. Karena kalau orang beli pertama kali, bisa jadi karena memang, ya betul, mungkin karena dia butuh. Tapi bisa jadi juga karena dia kemakan iklan, dia cuma penasaran, atau dia kasihan. Bener nggak sih? Aduh, ini udah kasihan banget tuh nih kayaknya. Ya udah Pak, saya beli deh, gitu istilahnya. Bener kan? Atau mungkin annoying gitu istilahnya. Aduh, ini orang banyak omong banget. Udah lah, gue beli dah gitu kayaknya. Kayaknya gue keluar 200.000, worth it deh, biar lu nggak banyak omong gitu istilah. Bener nggak? Tapi, alasan orang beli banyak. Alasan orang beli dan beli berkali-kali cuma satu, karena dia suka dengan produknya. Karena produknya memang berkualitas. Itu 2 ciri yang pertama, tapi menurut saya pribadi, banyak produk tuh bisa kayak gitu, bermanfaat dan berkualitas. Ciri terakhir kalau produknya pengen tahan lama adalah, pastikan produknya itu unik. Unik dalam arti tidak mudah diduplikasi. Menurut saya. Contoh misalkan properti. Properti unik. Kenapa? Karena dia megang lokasi. Kalau lokasinya di sono, gitu istilahnya, ya udah saingannya cuma perumahan di sekitar situ. Karena kan properti mainnya di lokasi kan. Kalau lokasinya oke dan dia sudah menguasai lokasi itu, halas Anda kaya raya, istilahnya gitu. Benar nggak? Ya kan? Satu-satunya komplek yang begitu turunan tol, kompleknya di sono, udah kaya raya. Karena nggak ada pilihan lain orang istilahnya. Tidak mudah diduplikasi. Benar nggak? Karena saya tidak main di properti, karena saya main di dunia kesehatan, agar saya produknya tidak duplikasi, maka saya harus pastikan betul produknya itu memang benar-benar main di teknologi. Kenapa? Kalau kita main di teknologi, produknya jadi pegang paten. Kalau produk udah pegang paten, nggak ada yang bisa duplikasi. Tidak diizinkan untuk memproduksi barang yang sama. Kalau orang lain tidak bisa memproduksi barang yang sama, artinya buat mendapatkan benefit seperti itu, hanya bisa lewat saya. Betul nggak? Ya, betul. Monopoli. Makanya, kalau bahasa Sunda nama ceuyah, gitu istilahnya, betul. Ya kan? Iya. Contoh, Civivi misalkan. Civivi pernah ke klinik kecantikan? Pernah dong. Pasti dong. Pernah suka di treatment lah ya? Iya. Sekali treatment keluar berapa, Ci? Waduh, tergantung treatmentnya toh. Kalau lagi
Iya, rata-rata. Ya kalau yang standar-standar biasa aja sih mungkin di atas 1 juta aja sih pasti ya. Di Biasanya atas kalau sejuta. kalau iya, terus kalau kalau yang memang treatment besar ya tergantung mau Hmm, apa gitu ya. hmm. Karena sudah langganan biasanya kos turun, tapi ya secara per bulan mah pasti ada karena kita kan kerjanya di bidang itu. Jadi itu termasuk modal gitu. Sis. Nih, Iya kan? bisa kelihatan ya teman-teman semua yang nonton ya, industri kecantikan itu tuh makin lama makin naik. Karena orang nggak cuma buat kelihatan cantik. Zaman dulu mah cantik biar dapat jodoh gitu kan. Zaman sekarang cantik udah berhubungan sama kelangsungan karir gitu kan, kelancaran bisnis. Karena ini aset. Mau nggak mau. Don't judge a book by its cover. Ya, katanya begitu. Tapi kalau di dunia bisnis mah, cover pisan yang dilihat gitu kan. Mun Oh, lamedong, bener. bener nggak sih? Nah, Ci, kalau misalkan pergi ke treatment, itu untuk diapain sih mukanya memang? Yang paling mudah sih biasalah. Kalau yang standar banget pasti facial gitu ya. Facial, Jadi perawatan atau suntik apa vitamin C gitu vitamin ya. C, biar bikin muka jadi glowing, Iya, betul? Dan yang pasti kan. ketiga, biasanya untuk, kan suka ada yang kendor-kendor, jadi buat Iya, ditarik-tarik ya, buat dibikin jadi gitu. tambah tirus, biar nggak Supaya kendor-kendor, bener nggak? nggak tiba-tiba jadi kayak bulldog gitu. Nah, Parsi, Gitu kan. kalau ada caranya, Ci, teknologinya yang dipakai mirip, yang penting hasilnya seperti yang Cici inginkan. Udah kayak facial, mukanya jadi bersih, mukanya juga jadi lebih keangkat istilahnya. Tapi Cici nggak perlu bayar jutaan, cukup bayar ratusan ribu doang. Dijamin aman, teruji kualitasnya, patennya ada, teruji klinis bahkan. Mau nggak? Nah, Bisa ngurangin lihat itu kos. ya. Iya. Exactly. Iya dong. Nah, Ah, dan tidak ada lagi produk lain di luar sana yang punya teknologi itu. Nah, jadi kan kerasa ya, kalau misalnya saya punya produknya itu yang saya udah tahu banget nih, ini bermanfaat, cicinya butuh, berkualitas, karena bisa menghasilkan hasil yang Cici inginkan. Dan karena pakai pegang teknologinya, harganya itu jadi murah. Makanya 3 hal ini kan yang kalau misalnya Cici udah mencoba dan udah tertarik, jadi bisa berkali-kali. Di situ kita kunci istilahnya, bisnis kita jadi bisa tahan lama, karena orang tuh, oh ini worth it banget istilahnya gitu. Ada value-nya di sana. Oke? Produk yang bermanfaat, berkualitas, dan pegang patennya, kalau kalau bisa mah, itu yang teman-teman miliki. Properti salah satunya contohnya kayak gitu tuh, kayak saya bilang tadi kan, bermanfaat, berkualitas, dan tidak mau duplikasikan, itu kekuatannya properti juga. Contohnya, kalau di bisnis saya kesehatan karena kita pegang teknologi. Aduh Kang, tapi kalau saya main di teknologi kayaknya susah deh. Ya udah, seenggaknya bikin unik lah. Kalau misalkan kalian mau bikin industri kuliner, kalau misalnya mau masuk ke industri yang umum gitu kayak kuliner, telepon gitu. Ya bikin teleponnya kayak begini, kan jadi unik, betul nggak? Nah, ada orang yang makan teleponnya di jar, di toples kayak begini dengan fancy, udah udah kayak kekinian. Ini unik, tidak mudah diduplikasi. Ya, itu ciri yang kedua, kita harus punya produk yang berkualitas dan tidak mudah diduplikasi juga bermanfaat. Problemnya adalah teman-teman kebanyakan di sini itu adalah orang-orang yang mungkin belum pernah berbisnis, sedang mencari bisnis. Tiba-tiba, wah kan ribet pisan, mau bisnisnya berarti saya harus punya produk yang bermanfaat, berkualitas, dan bla 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 itu tadi. Saya mah orangnya tidak kreatif, saya mah orangnya teka pikiran buat kayak begitu, atau saya harus gimana, cenatnya gitu, bener kan? Masuk kita ke ciri yang ketiga. bingung ini, bingung harus nanya sama siapa gitu kan. Terus kan Ah, kalau dia harus bertanya itu juga kan harus yang kita juga percaya gitu ya. betul, Dia juga bisa menemani kita dan lain sebagainya gitu loh. Karena kan nggak punya betul. background sama sekali gitu. Persis. Berita baiknya adalah teman-teman semuanya, mau bisnis apapun yang teman-teman lakukan, sebetulnya cuman ngerjain 2 hal kok. Siapa yang produksi, siapa yang distribusi. Pasti. Mau bisnis apapun, mau itu jasa, mau itu properti, mau itu bikin kuliner, apa segala macam. Cuman 2 hal yang dikerjakan. Siapa yang bikin barangnya, siapa yang jualin barangnya. Simple. Nah, bikin barang kalau menurut saya mah, menurut saya, apalagi ya saya juga ngerasa nggak ada masalah kalau teman-teman yang bisnisnya produksi. Tapi kalau menurut saya risikonya terlalu besar. Kenapa? Anggaplah ya, misalkan saya bikin bisnis itu, bikin bisnis kuliner, inilah gitu, misalkan si klepon legendaris gitu, misalkan ya gitu. Bikin telepon legendaris, oh bikin formulanya, riset, oh segala macam, survei, bolak-balik, sampai dapat produk yang paling keren, paling oke, tidak mudah duplikasi, orang begitu makan langsung nagih gitu istilahnya, dan pengen makan terus istilahnya.
penting sama kenaon di jerona gitu ya. Tapi anggaplah seperti itu, ya. Lalu kalau misalkan ternyata kita jalanin itu gitu misalkan, dan ternyata misalkan ya, setelah jalan 6 bulan 1 tahun, ternyata profitnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya switching nih dari yang tadi bikin telepon, akhirnya sekarang saya mau bikin baju anak gitu misalkan. Ilmu bikin telepon jadi ke ilmu bikin baju anak, nggak kepake pisan ilmu bikin telepon teh, bener nggak? Jadi harus mulai lagi dari nol. Sedangkan kalau teman-teman mencoba untuk bisnis saya yang pertama jualan telepon, ternyata profitnya tidak sesuai yang diharapkan, guys dicobaan teh, akhirnya ganti, ya udah deh, saya jualan baju anak. Kira-kira jualan baju anak mulai dari nol lagi nggak belajarnya? Enggak dong, kan Nggak sama-sama dong. jualan ya. Exactly. Ilmu selling, marketing, branding, sama mau produknya apapun juga. Buat teman-teman semua di sini yang masih mencoba untuk memulai bisnis, kalau saya boleh saran, mulailah dulu dari bisnis distribusi. Resikonya lebih kecil, dan kalaupun misalkan ganti-ganti, teman-teman nggak mulai dari nol banget kalau soal si ilmunya. Kebayang? Contoh simpel aja. Kalau misalnya, bisnis distribusi, maksudnya apa? Cuma jualan doang. Emang jualan bisnis? Loh. Tahu Auto 2000 dealer? Coba saya tanya, Auto 2000 emang bikin apa dia? Nggak ada, bener nggak? Dia jual mobil Toyota. Yang bikin mobilnya siapa? Ya Toyota. Tapi Auto 2000 bisa dibilang bisnis nggak? Bisnis, bener nggak? Cabangnya ada banyak di mana-mana, ngasilin ini segala macam. Bisnis distribusi tetap aja sebuah bisnis. Jadi, buat yang pengen baru mulai bisnis, ciri yang ketiga adalah cari partner. Karena sadar bahwa kita, saya makan baru mulai, resikonya kecil, ya udah mulai aja jualan dulu. Tapi ketika mulai jualan dulu, ya apa yang dijual? Ya nggak? Karena kita harus pastikan produk yang dijual ini bermanfaat, tidak mudah diduplikasi, dan itu tadi berkualitas. Cari partner. Jadi sebagai penjual tuh pilih, jualannya mana ya? Cobaan tengenah. Oh iya mantap ya. Iya sih jual ini gitu istilahnya. Bener nggak? Karena hati-hati, kalau kita jualan produk, maka kita harus pastikan produknya itu bagus. Karena kita tuh nggak cuma kita jualan produk, tapi kita naruh reputasi kita di si produk, setuju nggak? Karena kalau produknya ternyata jelek, apalagi saya di dunia kesehatan, dunia kecantikan, orang pakai produknya tiba-tiba mukanya jadi langsung hancur lebur, memang yang bakal disalahin yang produksi barang. Kagak lah, disalahin yang jualan, betul nggak? Makanya pastikan betul kalau kita berpartner dengan sebuah perusahaan, dengan supplier, dengan produsen yang nggak akan malu-maluin kita, istilahnya gitu. Ya, berguna juga nih buat teman-teman yang sekarang tuh lagi kepikiran, saya mau jadi reseller, saya mau jadi agen, saya mau jadi apa kayak gitu, misalnya sales atau apapun, pastikan Anda nggak cuma ngelihat wah-wahnya aja gitu, udah dapat gampang duit segala macam. Pastikan produk itu benar-benar berkualitas. Ya, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah namanya bisnis. Pasti kita ngincar profit. Apalagi kita berpartner dengan orang, maka kita harus pastikan kita dapat profit. Nah, ada 2 ciri profit yang kalau teman-teman jalankan, maka ini tuh layak bisnis seperti dijalankan. Profit yang pertama harus worth it. Apa itu worth it? Layak. Karena teman-teman bakal usaha, bakal jualan, bakal dagang, segala macam gitu. Tapi ketika beres jualan, ternyata profitnya cuma dapat 20.000 gitu misalkan. Aduh, padahal produknya harganya 500.000 gitu misalkan. Akan sakit hati gitu istilahnya kan ya. Lah gitu kan. Nggak banget gitu, bener nggak? Asa buang waktu gitu, betul nggak sih? Iya. Makanya pastikan itu tuh worth it gitu. Persentasenya besar. Itulah sebabnya kalau saya kan juga bisnis distribusi kan. Saya nggak produksi barang, saya pakai supplier. Barang-barangnya ya saya distribusikan. Saya pakai sistem, ya saya jadi agent, saya punya banyak reseller. Reseller jualan ke end customer. Setiap tim saya reseller yang jualan, maka mereka berhak dapat komisi 5-15% dari harga produk. Secara hukum reseller, 5-15% itu sebetulnya worth it lah. Kalau untuk barang yang harganya di bawah 10 jutaan tuh masih worth it lah. Kalau barangnya udah harganya ratusan juta, bahkan miliaran kayak properti, di angka 2-5% itu udah cukup, karena kan hitungannya jadi gede, karena barangnya memang mahal. Tapi kalau barangnya harga di bawah 10 juta, 5-15% itu udah cukup banget. Sebagai reseller yang jualan. Nah, namun di sistem bisnis saya, ya saya melihat, kan kalau misalkan saya ngurusin sales doang, ngurusin reseller doang, kan banyak yang harus saya urus kan. Pusing toh. Akhirnya saya punya agent-agent yang mengepalai sekian reseller.
sadar bahwa kalau reseller tugasnya cuma jualan. Itu tidak sesulit ngajarin orang jualan. Baik nggak maksudnya? Ya kan? Ngajarin orang jualan lebih susah dong, bener nggak? Makanya saya ngasih persentase yang lebih besar untuk orang yang membina tim resellernya, yang ngajarin jualan. Di bisnis saya, orang yang membina reseller, atau kita biasa sebut supervisor kayak atau agent kayak, itu dapat bonus sebesar 5-40% dari nilai omset. Gede nggak CTV? Dengan jalanin bisnis, dapat profit 40% dari omset. Saya lagi ngitung nih. Langsung berhitung dah. Makanya. Dan itu omset lagi. Yang kita nggak kerja sendirian, tapi kita bakal punya banyak tim. Tapi, kenapa saya ngasih kok gede banget gitu istilahnya untuk supervisor? Karena sekali lagi, menurut saya pribadi, supervisor kerjanya susah. Karena dia kan harus ngebina tim, ngajarin, dan itu susah. Jadi yang pertama, pastikan worth it. Kenapa? Karena kalau misalnya profitnya worth it, orang juga semangat buat ngerjainnya, benar? Nah, yang pertama worth it, dan yang kedua, pastikan profitnya itu fair. Apa itu fair? Adil. Apa itu maksudnya adil? Jangan sampai kita yang kerja keras, yang dapat duit gede, orang lain. Nah, itu loh. Sesimpel itu. Kan kita ntar kalau bisnis sebagai distributor berpartner sama produsen, ya kan? Jangan sampai, ya kita terbuka aja lah, maksudnya namanya partneran kan. Coba deh saya pengen tahu, dari saya jualan ini, kan saya tugasnya ini nih, nge-branding lah, apa segala macam, ente produsen, cobalah terbuka, ente dapatnya berapa? Kalau ternyata dia, iya Bu, dari 100% harga jual, kamu dapat 15%. Oke, kamu dapat berapa? Saya COGS 15% sih. Jadi, ya profit saya 70%, kan asem gitu istilahnya, benar nggak sih istilahnya? Nah, harus fair. Fair dalam arti adil. Karena jangan sampai kita udah capek kerja, udah capek segala macam, gede sih dapatnya, tapi ada perasaan sakit hati gitu, ngebagel. Kayak, kok gue malah bikin kayak orang lain? Nah, kayak gitu, jangan kayak gitu. Namanya partner harus equal. Ya? Ngobatinnya jadi lebih mahal dong. Nah, itu dia, ya kan? Nah, itu. Nah, selanjutnya, itu yang keempat adalah cirinya adalah profit. Dan yang kelima, yang terakhir, sebetulnya tadi yang beberapa kali udah disebutin sama CVV. Orang yang baru mulai bisnis, ketika mereka baru banget mulai bisnis, jangan kayak, oke, Anda mau gabung, oke, Anda silakan bergabung, terus dikasih marketing tool, tiba-tiba, oke, silakan jualan. Atuh ajarkan kumaha cara jualan anak, gitu istilahnya kan gitu, bener kan? Ciri yang kelima adalah harus ada sistem. Sistem ini bukan berarti sistem aplikasi, bukan. Sistem itu, kalau saya waktu di Selam Bersih dulu, ada namanya itu, simpelnya mah SOP lah. Apa sih? SOP buat apa sih? SOP kan sebetulnya orang yang baru datang, belum ngerti apa-apa, dikasih SOP, dia tinggal baca, dia kerjain, bisa memberikan hasil yang sesuai dengan standar yang sama. Benar nggak? Sistem itu sebetulnya alur kerja, sistem itu pemahaman tentang product knowledge, tentang gimana cara ngomongnya, value, segala macam. Sistem. Semakin bagus sistemnya, maka kita tuh jadi bisa memunculkan banyak orang baru yang cepat belajar, cepat bisa, sehingga roda perputaran bisnis itu bergerak jadi semakin cepat. Apalagi kalau yang nge-endorse sistem itu nggak cuma kita sendirian, tapi kita punya banyak, itu tadi, supervisor, mentor-mentor yang siap buat mengakselerasi orang-orang baru, istilahnya untuk semakin cepat paham akan si bisnisnya. Kalau kita kerja nggak sendirian lagi, eventually kita bisa mendelegasikan. Kalau kita sudah bisa delegasikan, benar nggak? Bisnis kita tinggalin, bisnisnya kita lepasin, kita jalan-jalan, tapi bisnis tetap jalan. Bukan itu enak banget, benar nggak? Ya, betul, Pak. Aduh. Kalau kita ngerjain bisnis, maka ciri yang terakhir sistem ini tuh penting banget. Dan orang tuh kalau mikir sistem tuh biasanya tuh jelimet, aplikasi apa? Bukan. Sistem itu tuh sebetulnya alur kerja yang mana orang tuh yang baru, mereka bisa cepat bisa, dan cepat bisa didelegasikan, gitu istilahnya mah. Karena kalau orang udah bisa, maka dia, akhirnya didelegasikan, mereka jadi bisa ngerjain sendiri, kita ngajarin di awal, ya kita investasi waktu tenaga ngajarin di awal. Begitu dia udah bisa, dia udah jadi aset. Artinya apa kalau yang namanya aset? Kita tinggalin, dia tetap ngasihin profit. Itu satu. Dan yang kedua, scale up-nya juga lebih gampang. Karena kalau banyak orang yang bisa, berarti kan kita gampang buat memperbesar si bisnisnya.
Hal yang sama terjadi sebetulnya. Coba lihat kalau sistem bisnis franchise. Emang orang beli franchise cuman apa istilahnya? Beli nama, terus apa beli bahan-bahan? Kagak kan? Pasti dikasih training. Iya. Pasti dikasih tahu gimana caranya untuk menjalani bisnisnya, diajarin semuanya, dibimbing, dipandu. Buat apa? Biar mempercepat. Buat apa? Karena biar semua orang tuh banyak yang bisa. Kalau banyak yang bisa, jadi kan bisnisnya jadi makin berkembang, terotomatisasi, jadi ya semakin gede gitu istilahnya. Jadi sistem ini adalah hal yang paling penting. Artinya apa? Buat teman-teman semua di sini yang lagi cari bisnis, yang lagi pengen ngerjain bisnis. Kalau misalkan ada yang menawarkan bisnis, maka pastikan teman-teman melihat, kalau misalkan gue masuk ke sini, selain daripada profit, gue bisa dipermudah nggak untuk dapetin si profitnya? Profitnya gede. Wah, Mbak, bayangin. Mbak kalau masuk ke sini, Mbak dapat profit sekali closing 100 juta. Wow, keren sekali. Yes, tapi kerja sendiri. Ya, bingung juga. Ya, 100 juta iming-iming, tapi nggak akan dapat lah kalau nggak diajarin. Lah. Bener nggak? Makanya harus ada sistem. Seenggaknya ketika masuk ke bisnis, gue diajarin gimana caranya untuk dapetin angka segitu, dibimbing, dimentorin, sehingga ketika pun misalkan ternyata bisnisnya nggak jalan, dia tuh nggak rugi-rugi teuing gitu loh. Karena dia dapat ilmunya, dia dapat pembelajarannya, sehingga dia bisa aplikasikan di bisnis berikutnya. Wow. Itu kira-kira 5 cirinya, teman-teman semuanya. Saya rekap ulang ya. Jadi yang pertama, trennya itu harus selalu naik. Yang kedua, pastikan produknya itu bermanfaat, berkualitas, tidak mudah diduplikasi. 3, pastikan partnernya itu yang memang berkualitas itu tadi, ya amanah lah gitu istilahnya. Yang keempat, profitnya itu harus worth it dan fair. Dan yang kelima, ada sistemnya. Yang mana teman-teman ketika masuk, ketika ngerjain, teman-teman nggak bingung, atau ketika teman-teman yang sekarang lagi ngerjain bisnis. Jangan cuma mikirin profit doang. Jangan cuma mikirin gimana jualan. Nggak apa-apa, di awal-awal penting. Karena jualan itu bagus untuk kehidupan. Tapi kalau pengen bisnisnya tahan lama, segera create system. Gimana sih create system? Udah yang paling jago, suruh duduk, coba jelasin kamu ngerjain ini kayak gimana. Kok bisa sih kamu bisa omset 50 miliar sebulan tuh gimana caranya? Coba ajarin saya. Gini Kak, caranya diuji cobanya. Kamu coba kerjain sesuai dengan yang kata dia. Oh gila, rombak sampai akhirnya muncul SOP atau sistem yang memang solid gitu istilahnya. Nah, itu yang jadi aset. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya kita butuh mentor sih, karena nggak punya pengalaman. Betul. Dong, lo iya. Oh, memang. Ini saya cerita sedikit ya, Ci Vivi ya. Saya cerita sedikit. Kalau saya boleh jujur, kan saya tadi cerita, saya bikin bisnis sudah beberapa biji. Tapi saya belum ceritakan yang mana yang untung yang segitu istilahnya. Yang mana wajar ya, buat teman-teman semuanya bikin bisnis, ya itu resiko tetap ada, boncos, it's okay, jangan baper-baper amat lah. Jadi saya sekarang bisa cerita dengan enak. Bisnis saya yang pertama banget, itu bisnis bikin pabrik pengolahan limbah plastik. Pabrik pengolahan limbah plastik. Awalnya posisinya sama, karena waktu 2015, menginjak turun, terus saya ngambil pensiun dini, langsung dapat 10 digit gitu istilahnya kan. Terus saya apain ya duitnya gitu ya kan. Terus sembarangannya saya adalah, saya nanya ke orang-orang, "Hey, ada lagi bisnis nggak? Ajak-ajak dong." Gitu. Itu tuh ibarat kayak kita tuh pakai perhiasan gemerlap, jalan di tengah jalan, gitu nunggu dibegal gitu ya. Datanglah teman, modal proposal. "Bro, ini gue ada bisnis. Keren banget, bro. Bisa pabrik pengolahan limbah plastik, ada mafianya segala macam itu, bisa dapat 20 jutaan per bulan." Oh, menarik nih, kata gue kan gitu. Emang butuh modalnya berapa? 2 miliar. 2 miliar. Oke, tak panggil teman-teman kan. Dikumpulin ke satu tempat, di kafe, mungkin seperti Bodas Cafe gitu ya. Terus yang orang yang mau ngerjain bisnisnya itu presentasi istilahnya, dijelasin dalam 1 hari 2 miliar kekumpul. Saya keluar sekian ratus juta, teman saya sekian ratus juta. Lalu sebulan kemudian kita diundang pembukaan pabriknya. Jadi pabriknya ada, keren. Mesin ada, truk keluar masuk biji keluar, oh, keren, dapat nih. Per bulan 20 juta. Enak nggak? Nongkrong 20 juta dapat. Enak tuh. Tapi usianya cuma 8 bulan. Beres 8 bulan, yang bikin bisnisnya kabur. Ketika kita usut, ternyata kesalahannya itu, ya dia nggak jahat kok. Tapi memang ya dianya salah keputusan bisnisnya. Dan kita nggak ada yang ngerti bisnis. Dan sebetulnya itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Kesel kan? Hari saya
ya rugi, lu boncos, sakit hati kan. Terus akhirnya saya mencoba untuk bikin bisnis yang berikutnya, yaitu saya bikin kafe. Kafe, saya riset sendiri tuh di Bandung. Apa sih kira-kira ada 100 kafe buka di Bandung setiap tahun. 1 tahun pertama, 90% kafe itu tutup. 5 tahun berikutnya, dari sisa yang 10% doang, 5 tahun berikutnya, 90%-nya tutup lagi. Jadi, seberat itu loh di Bandung tuh persaingan untuk kafe. Akhirnya saya harus, itu tadi kan, saya harus berkualitas dan unik. Akhirnya apa? Saya bikin kafenya itu ada board game-nya, ada permainan papannya. Dan waktu itu belum ada di Bandung. Saya salah satu yang pertama. Dan saya bikin kan, hampir alhamdulillah, saya jadi bisa, apa istilahnya, masuk ke koran, masuk ke TV, masuk ke iNews TV, ke TV One waktu itu, tempat nongkrong baru di Bandung yang keren, bla 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 gitulah. Makanya jadi rame, naik lah, asik. Tapi semua itu nggak akan mungkin terjadi kalau saya di awal itu nggak punya mentor. Awalnya saya buat bikin kafe itu, saya butuh modal 550 juta. Nggak tahu ya Cieni kan ini dari si Bodas Cafe kan juga mungkin udah tahu hitung-hitungannya berapa gitu ya. Saya butuh modal sampai 550 juta. 550 juta. Itu tuh untuk dekor, apa segala macam. Ya saya board game itu kan permainan papan, itu kan mahal sebetulnya. Satunya itu 500 sampai 1 juta. Dan saya pengen punya 200 koleksi. Itu aja udah berapa duit gitu istilahnya. Tapi saya sadar, kesalahan saya dulu, karena saya nggak punya mentor. Akhirnya, sebelum saya bikin itu kafe, saya cari mentor. Akhirnya ketemulah dengan seorang mentor, yang akhirnya ke depannya bareng sama beliau, saya bikin organisasi Serikat Saudagar Nusantara itu, yang 20.000 pelaku UMKM. Nah, ketemu sama beliau, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, dia bilang, oke bro, coba lihat RAB-nya. Lihat RAB-nya. Coba lihat bisnis modelnya. Lihat bisnis modelnya. Namanya orang punya mentor, punya ilmu ya. Lalu dia bilang, ini bisa nggak? Cost structure ini masuk tim partner. Ini jadi key resources, bla bla bla. Diobrak-abrik tuh bisnis model tanpa saya. Sehingga akhirnya alhamdulillah September 2016 saya bisa punya kafe. 2 lantai ruko, kapasitas 60 orang, full dekor, full furniture, full alat dapur, koleksi game sampai ada 200. Begitu launching media semuanya datang. Saya cuma keluar modal 50 juta. Tanpa investor, tanpa kreditor, tanpa utang, tanpa investor. 50 juta, udah itu 50 juta satu-satunya uang yang dikeluarkan buat bikin itu kafe. Kok bisa? Karena punya mentor. Jadi buat teman-teman sekali lagi nih ya, buat yang pengen mulai bisnis, selain daripada 5 ciri itu, jujur kalau kata saya pribadi mah, cari mentor dulu. Itu bakal bikin kita hemat waktu untuk belajar, hemat tenaga, karena kita nggak perlu pusing mikirin, ini kumaha, tanya, gitu istilahnya gitu. Ya kan? Ya ada gurunya, ya. Ya dong, karena gini loh, kalau mau belajar mah banyak. YouTube, Instagram, kita belajar di sana itu banyak. Cuman saking banyaknya semaput. Mana dulu yang harus saya pelajari, betul nggak? Iya. Kalau ada Karena mentor, nggak ada tahu yang step-nya ngarahin. juga. Iya, nggak tahu step-nya. Kalau punya mentor kan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kasuistik kan, gitu. Yes, ya, jadi diarahkan. Dan yang terakhir, hemat duit. Kalau punya mentor, ya kita jadi terhindar dari boncos, insya Allah gitu istilahnya kan gitu ya, walaupun tidak pasti. Tapi seenggaknya daripada kita sendirian, kemungkinan boncosnya sangat tinggi. Orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba keluar duit, ya kemungkinan boncosnya tinggi. Tapi kalau punya mentor, dia bisa ngasih saran, bro, jangan bro. Kenapa 550 juta? Kegedean bro, gitu. Bla 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 bla, 50 juta keluar. Ya seboncos-boncosnya kan cuma 50 juta gitu istilahnya. Hemat sekali gitu kan. Daripada 500, setengah miliar. Wow, mending beli rumah. Benar sekali. Rumah cahaya. Betul nggak, Cieni? Sama Kang Bravo ya. Jadi, iya. Tadi 5 itu memang kalau saya tadi dipikirkan dan ditelaah, kita dapat tuh Bu Vivi ya 1. WG sudah berdiri sejak 1976. Betul. Jadi dengan meneliti semua produk-produk yang ada, lalu ada inovasi harus seperti apa, itu sudah kita lakukan, termasuk yang tadi telepon. Iya. Betul. Benar. Dengan inovasi dan ini kayak kurang rasanya, kurang apa, karena ingin memberikan yang terbaik. Nah, sudah kita settle sekarang ini dari tahun 1976 berarti 44 tahun ya. 44 tahun kita WG berdiri. Akhirnya di tahun ini pas kemarin pandemi kita memang membuat satu komunitas yaitu yang WG Business Network. Jadi sudah mulai lagi, tadi kata Kang Bravo bilang sudah produksi sudah oke, bagaimana sekarang kita berbagi.
makanya dengan adanya Kang Bravo di sini, ya kita kan berbagi juga ya, cocok juga nih produknya dengan Kang Bravo ya, dari Oh iya, produknya betul sekali. WG Property juga kayak rumah cahaya gitu, kita memang sudah pikirkan bukan hanya sekedar rumah, jadi rumah yang memang bagaimana dari segi kesehatannya tentunya, mungkin nanti kalau dari kesehatan bagus berarti ya otomatis jadi kecantikan juga mengeluarkan aura-aura positif ya, dengan aura glowing. Betul dong. Nah, betul sekali Ciani, betul banget. Nah, makanya saya juga seru nih saya mikir, WG ini pinter banget. Kenapa? Karena ketika kesehatan itu makin lama makin naik, jadi udah sama Indonesia Property disambungin istilahnya di matchingin gitu sama industri kesehatan juga dengan bawa tagline itu rumah sehat gitu istilahnya karena cahayanya itu jadi lebih banyak yang masuk, terus sirkulasi udaranya juga lebih baik gitu kan. Nah, ini tuh keren banget gitu karena kesehatan itu investasi loh. Penghematan yang tadi ada hemat yang 550 jadi 50 gitu kan. Yeah. Ini saving energi juga termasuk listrik ya. Karena kan nggak perlu listrik, lalu AC juga kalau siang-siang begini semua cahaya masuk, jadi nggak perlu rumah yang gelap di siang hari tapi gelap gitu ya. Exactly. Dan itu keren. Luar biasa keren. Dan saya percaya bahwa sahabat-sahabat WG juga biasanya tuh suka ada pertanyaan nih ya. Jadi kalau saya juga ingin mengundang daripada saya terus yang nanya gitu ya. Tes IQ kalau sama Kang Bravo gitu ya. Jadi Anda boleh tanya loh ya. Silakan tulis di box chat yang sudah ada di handphone Anda atau laptop Anda masing-masing pada saat Anda Zoom gitu ya. Kita akan coba jawab, mumpung ini ada Kang Bravo. Kang Bravo ini kan juga selain mentor bisnis, kemudian health and beauty consultant juga, pengalamannya banyak karena justru pengalaman itu yang membuahkan hasil sehingga pembelajaran edukasi itu mendahului investasi. Gitu ya. Jadi kita itu bertemu dalam sarana yang mengedukasi kita juga supaya kita juga bisa memilih bisnis yang sehat, investasi yang betul-betul cocok untuk kita. Dan sebelum Anda masuk ke bisnis, yuk coba silakan Anda boleh bertanya di sini. Ada yang tanya nih di sahabat WG? Ada ini, bagaimana saya bisa memasarkan bisnis dengan lebih baik? Baik. Gimana nih, Kang? Baik. Jadi ada banyak jawabannya ya. Cuman saya mau balik ke yang paling dasar aja dulu. Yang namanya pemasaran, itu kita berarti fokusnya itu adalah di edukasi. Kita itu kan berarti lagi ingin mengedukasi market. Kalau kita pengen mengedukasi market, berarti kitanya juga harus paham dulu. Kita paham nggak sama si produknya, value dari produknya. Karena kalau kita tidak paham dengan value dari produknya, apa yang mau kita edukasi ke orang gitu istilahnya, benar nggak? Nah, untuk tahu value dari si produk, saya biasanya kalau ngajar, karena saya bikin kelas online juga kan, untuk pemasaran itu saya selalu mulai justru dari si mengenal lebih dalam si produknya. Jadi buat siapa tadi namanya Pak Levi ya, Pak Levi. Jadi buat Mas Reza deh. Untuk Mas Reza, untuk Kang Reza, jadi yang pertama Kang Reza harus kenal dulu sama produknya. Yang pertama kenali dulu feature dari si produknya. Apa itu feature? Feature itu tuh jadi sesuatu yang sifatnya fisik. Sesuatu yang sifatnya fisik. Contoh, kalau misalkan misalkan ya kalau yang saya di kesehatan misalkan untuk yang weight management saya gitu misalkan. Jadi saya ada produk weight management.